Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi dan semoga sukses. Baik teman-teman, jumpa lagi, ketemu lagi dengan Wawan Lawyer Channel. Kali ini kita akan membahas satu isu publik gitu ya, yang belakangan ini muncul di media-media, baik media sosial maupun media mainstream gitu ya, baik itu media online. Yang setahu saya di media online sih lebih banyaknya. Kalau media cetak saya tidak tahu karena saya tidak langganan. Oke, teman-teman, kasus ini yang belakangan muncul ini adalah dugaan pencucian uang katanya oleh yang diduga sebagai oknum pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, katanya di Dirjen Pajak gitu ya. Ya, kita turut prihatin dengan adanya berita-berita seperti ini gitu ya. Dan juga kita turut prihatin diskursus publik yang timbul gitu, karena bisa jadi kita berbicara soal pencucian uang gitu, kita membicarakan mungkin di warung-warung kopi, bahkan mungkin di media-media sosial tentang apa itu pencucian uang, kita nggak ngerti apa itu pencucian uang gitu. Artinya ya itu kejahatan, tapi kita nggak tahu itu makhluk apa itu pencucian uang gitu. Atau malah jangan-jangan gitu ya, ada orang yang bingung kok istilah teknisnya pencucian uang atau money laundering gitu ya. Padahal yang namanya pencucian uang atau money laundering itu satu istilah yang ada di dunia hukum terkait dengan kejahatan keuangan. Saya hanya khawatir gitu ya, jangan-jangan kalau joke-nya gitu, jangan-jangan orang artinya pencucian uang itu adalah ya nyuci uang gitu ya. Jadi ada uang segepok gitu atau berapa gepok dimasukkan ke ember, dikasih deterjen, dikasih air, terus dikucek, terus dijemur gitu loh. Jadi kayak bener nyuci baju gitu. Nggak kayak gitu. Pencucian uang itu adalah istilah teknis untuk salah satu jenis kejahatan di bidang keuangan. Jadi pada prinsipnya kita banyak pengertian tentang pencucian uang, termasuk mungkin nanti yang barangkali di channel berikutnya kita akan bahas tentang apa itu pencucian uang secara lebih detail. Tapi intinya pencucian uang itu adalah upaya mengaburkan atau menghilangkan, bukan menghilangkan, tapi mengaburkan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Tindak pidananya apa? Ya macam-macam. Korupsi misalnya, narkoba, terus prostitusi, terus penipuan misalnya, terus terorisme, apalagi ya, macam-macam pokoknya. Jadi pencucian uang itu adalah tindak pidana yang mengikuti tindak pidana sebelumnya gitu. Jadi makanya kan kalau di PPATK itu katanya dikenal untuk melakukan investigasi terhadap pencucian uang itu adalah follow the money. Jadi satu tindak kejahatan yang menghasilkan uang gitu, ya menghasilkan sesuatu lah gitu ya, menghasilkan harta kekayaan begitu. Dia ditelusur harta kekayaannya itu sampai mana gitu. Maka kadang-kadang misalnya gini ya, saya pelaku tindak pidana misalnya korupsi, naudzubillah min dzalik, semoga saya tidak masuk di situ. Nah duit itu kan saya alirkan kemana-mana ya, saya belikan tanah, saya titip saudara saya kemudian gabungkan duit itu dengan hasil usaha saya. Nah itu di tracking gitu ya. Nah itulah namanya pencucian uang. Jadi mindah-mindah, nyembunyikan hasil kejahatan dan lain sebagainya. Nah money laundering itu di situ. Nah itulah sekilas tentang pencucian uang. Kita akan membahasnya lagi di channel berikutnya. Yang jelas pencucian uang kalau di Indonesia itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, gitu ya teman-teman. Kita akan membahasnya nanti. Stay tune di channel ini. Doakan channel ini berkembang selalu. Dan mohon didukung dengan like, dengan subscribe, dengan share, dan mari kita berdiskusi seluas-luasnya terkait dengan pencucian uang ini, gitu ya. Karena ini adalah hal yang terkait dengan dunia keuangan yang sangat
saya yakin juga kita rentan menjadi bagian dari itu meskipun tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Naudzubillahi min dzalik. Dan semoga saja kita terhindar dari itu dengan kita memahami bagaimana hakikat dari pencucian uang ini. Termasuk juga mungkin ini bisa menjadi salah satu modus dari fraud di perusahaan-perusahaan misalnya. Penggelapan dalam jabatan kalau istilah di KUHP yang kemarin. Nah ini bisa jadi nanti juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini. Demikian sekedar pengantar yang nanti kita juga akan bikin diskusi tentang pencucian uang. Monggo mungkin ada pertanyaan atau ada apa silakan dimasukkan di kolom komentar. Tapi mohon diingat untuk masukkan di kolom komentar jangan mengandung isu sara, jangan mecah belah, jangan menyerang orang, kehormatan orang maupun institusi, dan jangan melakukan hal-hal lain yang berpotensi melanggar Undang-Undang ITE dan nilai moralitas dan nilai kesusilaan masyarakat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, merdeka.